seorang sarjana eruditio yang melintasi multiverse untuk menyelamatkan putrinya, Nolan, Cosmic Wayfinder. Saat fajar menyingsing, seorang pria berdiri di depan batu nisan. Setelah diperiksa lebih dekat, batu nisan ini tidak tertulis apa-apa, bahkan namanya pun tidak. Pria itu datang bukan untuk memberi penghormatan, melainkan untuk bercerita. Ceritanya. Bagian 1. 20 tahun yang lalu Guru Nolan, saat berada di ranjang kematiannya, memuji keutamaan ilmu pengetahuan dan memperingatkannya akan bahayanya. Nolan tahu gurunya selalu mengkhawatirkannya. Nolan berspesialisasi dalam studi multiverse, dan dia berteori bahwa alam semesta mereka hanyalah salah satu dari banyak alam semesta lainnya, seperti setetes air di lautan. Tapi bagaimana mungkin manusia bisa berharap untuk mengukur luasnya kosmos ketika masa hidup mereka bahkan tidak tercatat pada skala kosmik? Mungkin melalui penelitiannya, Nolan akan menemukan masa depan baru yang cerah untuk Land of Dawn, namun kemungkinan besar dia akan bekerja keras dalam ketidakjelasan selama sisa hidupnya. Sains adalah berkah sekaligus kutukannya. Tapi dia adalah seorang sarjana eruditio, seseorang yang memperjuangkan kebebasan orang lain, dan dia tidak pernah takut akan hal yang tidak diketahui. Ketika Nolan mengetahui ancaman kosmik yang dikenal sebagai bencana, dia menyarankan untuk mencari cara di luar alam semesta mereka untuk mencegahnya. Maka dia memprakarsai proyek gerbang tak terbatas, memimpin penelitian portal dimensi dan teknologi pelacakan koordinat multiversal. Jika dia bisa membuka pintu multiverse, dia tidak hanya bisa membubarkan kekuatan kosmik bencana ke dalam kehampaan, tapi juga menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi dunianya. Jika dia bisa melampaui bintang-bintang, dunianya bisa terselamatkan. Dia akan mengabdikan hidupnya untuk misi ini. Bagian 2. Ketika Lilian mengundang Nolan ke pemakaman, dia mempertanyakan apakah dia waras. Tentunya tidak enak rasanya jika kita bermain-main di tempat peristirahatan terakhir dari begitu banyak generasi ulama yang mulia. Namun ketika ia menemukan toples anggur tersembunyi yang disembunyikan oleh para pendahulunya, ia menyadari bahwa kuburan ini telah lama menjadi tempat berkumpulnya para sarjana untuk berdiskusi tentang kehidupan, kematian, dan segala sesuatu di antaranya. Lilian jauh lebih suka berteman daripada Nolan. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan perjalanan pulang. Saat mereka membahas topik masa depan mereka, Lilian mengaku rela menyerahkan segalanya demi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang multiverse. Dia ingin batu nisannya tidak diberi nama, karena dia tidak terlalu peduli pada ketenaran dan pengakuan. Dia hanya ingin menjalani hidupnya tanpa penyesalan. Mendengar ini, Nolan merasa khawatir. Mengira kehilangan kata-katanya sebagai ketidaktertarikan, Lilian meninju bahunya yang membuatnya terguncang. Dia secara mengejutkan kuat untuk perawakannya yang kecil. Mereka berbicara sepanjang malam. Saat matahari mulai terbit di cakrawala, Lilian berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah matahari. Dia memeluk fajar baru dan berseru bahwa cahaya ini adalah milik mereka, dan yang perlu dilakukan Nolan hanyalah meraih dan mengambilnya. Nolan bingung. Cahaya adalah energi. Bagaimana dia bisa menjangkau dan mengambilnya? Tapi saat dia menatap Lilian, bermandikan cahaya lembut, dia merasakan perasaan tenang dan tentram. Bagian 3. Dalam skala kosmik, tubuh manusia lebih rapuh dibandingkan selembar kertas. Tanpa koordinat apapun yang digunakan sebagai titik fokus, materi apapun yang mencoba melewati celah dimensional akan teratomisasi dan hilang dalam kekosongan. Nolan bekerja siang dan malam tetapi tidak dapat menemukan solusi. Gerbang tak terbatas sudah dalam tahap akhir konstruksi, namun belum ada pengujian yang dilakukan untuk membuktikan atau menyangkal teori Nolan karena terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Jawabannya sepertinya ada dalam genggaman Nolan, tapi dia tidak bisa melakukan lompatan terakhir itu. Tanpa koordinat yang membimbingnya ke arah yang benar, ia akan tersesat di multiverse dan tidak akan pernah kembali. Nolan merasa seperti terjebak di dalam sumur yang cepat kering. Terkadang, tekanannya begitu besar hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Suatu hari, tangisan bayi menariknya keluar dari kesurupannya. Lilian telah membawa putri mereka ke laboratorium. Saat Nolan menggendong gadis kecilnya, kehidupan baru yang baru saja mulai berkembang. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Semua koordinat adalah relatif.
Untuk membuat sistem pelacakan koordinat yang fungsional, dia hanya membutuhkan titik awal. Dengan sebuah jangkar, dia bisa menjelajah ke tempat yang tidak diketahui dan masih menemukan jalan kembali. Dia dengan lembut meletakkan jimat di samping putrinya. Dia akan menjadi jangkar untuk membimbingnya pulang. Bagian 4. Aktivasi gerbang tak terbatas seperti bel yang berbunyi di seluruh multiverse. Ini adalah puncak dari pekerjaan mereka. Nolan dan Lilian dengan berani melangkah ke dalam cahaya dan mendapati diri mereka berada di antara bintang-bintang yang biasa mereka lihat setiap malam. Mereka sendiri telah menjadi entitas astral di luar pemahaman mereka. Rahasia kosmos perlahan-lahan terungkap kepada mereka, seperti sebuah gulungan kuno yang dibuka, mengungkapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka renungkan sepanjang hidup mereka. Namun, saat bintang-bintang kini berada dalam jangkauan mereka, rumah mereka telah menjadi mimpi yang memudar. Baru setelah mereka mencapai tujuan, mereka menyadari betapa sia-sianya misi mereka. Bencana itu merupakan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Bukan hanya tidak tersebar, tapi ia melonjak menuju Land of Dawn dengan kecepatan yang terus meningkat. Nolan jatuh dalam keputusasaan yang mendalam, tetapi Lilian meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya dan mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus dia lakukan. Dan begitu saja, tubuh Lilian perlahan memudar menjadi debu bintang saat dia terbang menuju bencana. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk menghentikan bencana yang tiada henti. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyilaukan pandangan Nolan. Kemudian, dia kehilangan pendengarannya dan seluruh inderanya. Sebagai gantinya, dia merasakan keberanian dan tekad Lilian yang tak tergoyahkan. Ini adalah caranya mengucapkan selamat tinggal. Dalam sekejap, Nolan kehilangan segalanya. Saat dia pulih dari kilatan cahaya, sebuah jalan muncul di hadapannya. Tiba-tiba dia sadar, jangkar. 16 tahun adalah waktu yang dibeli Lilian dengan nyawanya. Nolan harus menyelesaikan misinya sebelum itu. Dengan tekad seorang ayah, dia terus maju, tidak pernah melihat ke belakang lagi. Bagian 5. 16 tahun berlalu. Bencana telah diatasi, tetapi Nolan kini terjatuh tanpa henti melalui ruang hampa yang gelap. Nolan belum berumur 1 hari pun sejak memasuki gerbang tak terbatas. Saat dia tanpa kenal lelah menjalankan misinya, waktu tidak lagi mempengaruhi dirinya. Dia belajar cara membuka celah dimensional, sekarang melakukan perjalanan antar alam semesta, dan cara menggunakan jiwanya sebagai senjata. Dia akan memecah jiwanya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkannya ke seluruh multiverse sebagai suar untuk menarik bencana. Dan ketika semuanya sudah selesai, dia akan mengirimkan bencana di setiap alam semesta ke dalam kekosongan sekaligus. Namun dalam 16 tahun ini, kesepiannya tak terbayangkan dan penderitaan akibat perpecahan jiwanya tak tertandingi. Namun, betapapun menyiksanya pengalaman tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rasa bersalah karena tidak berada di sisi Layla. Dia tidak bisa melihat putrinya sendiri tumbuh dewasa. Dia tidak bisa kembali ke rumah, sekalipun. Untuk mewujudkan rencananya, dia harus mengisolasi dirinya dari Eruditio dan Layla. Nasib mereka tidak akan pernah bisa bertemu. Mencoba untuk menentangnya hanya akan membawa rasa sakit dan penderitaan padanya. Jadi dia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa dan menjauh. Kedalaman rasa sakitnya seluas kosmos dan lebih berliku daripada membelah jiwanya ribuan kali. Namun semuanya akhirnya berakhir. Dia menggunakan jiwanya untuk menyerap kekuatan destruktif bencana dari seluruh multiverse dan membawanya ke dalam Void, menyelamatkan Eruditio dari ambang kehancuran. Dengan terpenuhinya janjinya, dia akhirnya bisa melepaskannya. Sebentar lagi, dia akan bersama Lilian. Dunianya aman dan putrinya akan mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi bintang paling terang di kosmos. Meski dia telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup, dia hanya punya satu penyesalan. Kalau saja dia bisa melihatnya, sekali saja, setelah apa yang terasa seperti melayang selamanya di kehampaan, dia melihat cahaya di kegelapan. Dan dari sana terdengar suara samar. Cahaya itu memanggilnya. Ayah, bangun! Dia merasakan matahari menyinari wajahnya saat suara putrinya terdengar di kejauhan. Disinilah cerita ini berakhir. Dikatakan bahwa jika Anda telah mencapai semua yang ingin Anda lakukan dalam hidup, maka nama Anda tidak perlu terus berlanjut setelah kematian.
Semua cobaan dan kesengsaraannya akan tersebar ke bintang-bintang. Saat matahari terbit, Nolan merasakan kehangatan yang familiar. Perasaan inilah yang menjadi milik mereka. Berdiri di depan kuburan tanpa nama, dia meraih Fajar dan memeluknya.